Viral lagi guys pernyataan Kang Deddy Mulyadi terkait MBG. Dulu Kang Deddy Mulyadi ingin MBG itu supaya diuangkan, uang yang 15.000 itu dikasihkan ke ibu murid. Kali ini berbeda karena sudah berjalan ya, dan kita lihat semua banyak terjadi praktek korupsi kolusi nepotisme. Maka Kang Deddy Mulyadi menginginkan di MBG itu yang namanya SPPG itu dibubarkan ataupun ditutup ya. Lebih baik MBG dikelola oleh sekolah. Karena Kang Deddy Mulyadi berpandangan bahwa dengan adanya SPPG maka siklus ekonomi itu menjadi tidak sehat ya. Harga-harga di pasaran menjadi mahal. UMKM kita tahu semua mereka sangat kesulitan sekarang ya. Nah, agar tidak penasaran, mari kita tonton pada video berikut ini. Check it out. Itu bukan hanya problem nutrisi, bukan hanya problem gizi, bukan hanya problem protein, bukan hanya masalah tinggi badan. Kenapa? Tapi MBG merupakan titik awal. Ini adalah proyek yang paling menghinakan ilmu pengetahuan dan perempuan. Kalau saya katakan SPPG itu tutup aja. Ngapain? Ngapain? Udah tutup aja, ngapain sih? Masa orang ngambil untungnya jangan kegedean dong. Orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap ini, hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang mau apa? Saya baca ini peluang. Nggak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Nggak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Nggak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian, wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit nggak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah luasnya. Tanamin pisang serempak. Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah? Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Menganggap peluang, menganggap tantangan. Pelihara ayam diwajibkan, sudah pelihara ayam. Kalau pelihara ayam maka ada siklus. Sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana? Anak sekolah itu nanti datang ke sekolah. Mudah ke depan saya ingin ke depan, ini keinginan saya, dapurnya itu di sekolah saja. Ini keinginan saya. Ya sudah, yang sekolah yang sekolahnya siswanya 1.000, ya dapurnya di situ, minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa, oh ibu-ibunya yang tiap hari hai udah masak kue. Daripada hai. Nah kemudian di situ disuruh ngelola. Kalau di situ disuruh ngelola, maka nanti beli telurnya dari mana? Dari komponen yang 10.000 tidak boleh terkurangi itu. Ya itu siswa lumayan. Saya mah cuma bawa seminggu teh setengah kiloan, jual, beli, siklus ekonomi. Bayangin, makanannya dimakan oleh kita. Produk untuk makanan itu diproduk oleh kita. Di depan sekolah udah nggak usah tinggi-tinggi pelajaran biologi luhur teuing aing teu ngarti. Geus, keberhasilan biologi cuma 1 aja melak tomat sukses berarti biologinya sukses. Sudah, apain sih teori banyak amat? Digantung-gantung di sekolah. Nanam cabai sukses berarti biologinya 9. Udah. Buat apa biologi 9 saya cabai meuli? Di sekolah nanam terong, sayur, kacang panjang, semua sekolah penuhi. Pulang sekolah, geus eta we, lesna eta we. Ayo gerakin. Bayangin Pak, sekolah jadi hijau, sayurannya diproduksi, dibelinya oleh dapur MBG, dimakannya oleh kita. Ingat, duit itu tidak lari jadi siklus ekosistem ekonomi. Kemudian kalau setahun 50 triliun, tahun depan berarti 4 tahun ada 200 triliun uang berputar di Jawa Barat, siklusnya muter, tidak pergi keluar. Saya yakin ini negara makmur ini. Asal kita mau baca ini peluang. Tapi MBG merupakan titik awal. Ini adalah proyek yang paling menghinakan ilmu pengetahuan dan perempuan. Kita yang paling paham. Ketika kondisi krisis sebagaimanapun, ibu menahan lapar supaya anaknya makan. Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara. Diberikan makan sampai keracunan.
Dan apa tindakan negara? Adakah kompensasi? Adakah permintaan maaf? Adakah ganti rugi secara sosial? Bapak ibu yang tidak punya BPJS ke rumah sakit merawat anaknya berhari-hari tanpa kompensasi, dan kita berkata kita sedang membela orang miskin? How dare you? Bahwa urusan makan, urusan gizi, perempuan dan ibu jangan dilawan Bapak dan Ibu. 10.000 di tangan kami itu jadinya bernilai 100.000. Problem generasi 45, generasi ke depan nanti, itu bukan hanya problem nutrisi, bukan hanya problem gizi, bukan hanya problem protein, bukan hanya masalah tinggi badan. Kenapa? Rasa malas yang makin kuat. Kenapa? Asupan makanannya bagus, tapi otaknya dikendalikan oleh gadget. Asupan makanannya bagus, tetapi seluruh piranti mata, hidung, hati, lidahnya tidak berfungsi lagi, karena ruangnya menjadi ruang sempit. Di sini. Karena menjadi ruang sempit, ada dua hal. Yang pertama itu adalah anak-anak itu kekurangan gerak. Akibat kekurangan gerak, minumnya itu hari ini, Pak Wamen, jarang anak-anak kita hari ini minum air putih. Jarang anak-anak kita bikin teh manis berasal dari gula yang dikucek, nggak ada, hampir nggak nemu. Mereka beli air kemasan. Makannya bukan lagi makanan yang dimasak oleh ibunya, karena ibunya hari ini sibuk, arisan segala macam. Ini problem apa? Hari ini adalah menurut saya ancaman terbesar kita ke depan adalah kerusakan nutrisi, gizi, dan protein akibat salah tata kelola di rumah tangga, di dapur. Dan ini ancaman. Sehingga boleh dari cek, ini ada Pak Jam nih punya rumah sakit. Coba silahkan teliti. Banyak anak-anak di bawah umur hari ini sudah kena gagal ginjal. Sudah kena diabetes. Berikutnya lagi problemnya apa lagi? Nutrisi yang tidak digerakkan, kalori yang tidak dibakar, gula yang tidak dibakar, lahirlah anak-anak yang lemah. Satu, dia mudah kena penyakit. Dua, tidak bisa lari lagi kencang. Yang ketiga, tingkat emosinya sangat tinggi. Karena tingkat emosinya sangat tinggi, berkelahinya pun sudah beda. Kalau dulu berkelahi ya berkelahi, zaman Pak Anton Carlyan dan Pak W. Agus masih muda. Berkelahi ya berkelahi. Hari ini tidak, maka dia cari di mana yang jual celurit yang murah. Jadilah tawuran. Semuanya serba mudah. Melumpuhkan lawan hari ini nggak mau lagi pakai kepalan tangan. Melumpuhkan lawan pakai balok, kemudian pakai celurit, pakai gesper, pakai rantai, dan ini ancaman. Nah, saya terakhir. Mereka itu siapa? Saya punya datanya. Mohon maaf, ini yang harus menjadi bahan ketatan kita semua adalah mereka itu lahir dari kalangan kelas menengah ke bawah. Dan jumlahnya sangat banyak. Dan inilah yang membuat saya mendorong kebijakan, kuncinya mereka harus sekolah. Negara harus hadir di jalan raya. Negara harus hadir di pinggir-pinggir sungai. Negara gubernur harus detil sampai ngecek knalpot motor. Kenapa? Karena cikal bakalnya dari sini. Dan ini ancaman masa depan. Jadi ancaman masa depan itu persoalan kedaulatan kesehatan bukan hanya kekurangan nutrisi dan gizi, tetapi ancamannya adalah nutrisi dan gizi yang tidak dikelola menjadi energi. Jadi saya meyakini dengan kekuatan yang dibangun hari ini ke depan, nutrisi dan gizi mari bakar menjadi energi, dan kekuatan sekolah jangan terus-terusan ke intelijensia, tetapi harus mulai bergeser ke emosional quotient dan spiritual quotient. Ini manakala penyelenggara MBG-nya itu distributor, pasok rantai makanannya dikuasai oleh orang yang punya modal, punya uang. Dia beli barang di mana saja, yang penting bisa mengirim. Kemudian mata rantainya hanya siklusnya itu juga, maka ini tidak akan punya implikasi. Kemudian ketika disajikan, makanannya tidak sesuai dengan standarisasi apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo, maka ini akan jadi bumerang. Nah, untuk itu, karena kita ingin program ini berhasil, maka semua rencana dilakukan bersama dan terintegrasi. Maka saya di Provinsi Jawa Barat memutuskan minggu depan, itu kita akan MOU dengan BGN. Saya akan bentuk Satgas untuk menangani MBG di Jawa Barat. Saya akan bikin ruang pelaporan di kanal YouTube saya, di seluruh media sosial saya, boleh diposting dan disampaikan. Setiap hari guru tidak boleh mencicipi. Yang harus mencicipi adalah tenaga teknis yang memeriksa makanan sebelum makanan itu masuk ke sekolah. Jangan guru. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua, siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif. Kedua, penutupan dapurnya. Yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makanan. Wah, itu kita akan MOU dengan BGN. Saya akan bentuk Satgas untuk menangani MBG di Jawa Barat. Saya akan bikin ruang pelaporan di kanal YouTube saya, di seluruh media sosial saya, boleh diposting dan disampaikan. Setiap hari guru tidak boleh mencicipi. Yang harus mencicipi adalah tenaga teknis yang memeriksa makanan sebelum makanan itu masuk ke sekolah. Jangan guru. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua, siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima.
Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif, kedua penutupan dapurnya, yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makanan. Wah, itu saya terbayang ya, kalau segera bisa dilaksanakan, diwujudkan, Ya. itu akan menjadi sebuah model inspiring bagi tempat-tempat lain. Dan kira-kira mulai kapan tuh bisa dieksekusi? Iya, sekarang sih kita udah mulai, Pak. Oh iya? Mendorong itu. Kurikulum saya itu sejak dulu pas jadi bupati itu sudah punya kurikulum itu. Jadi sekarang saya tinggal mendorong untuk Jawa Barat. Ya. Dan nanti sekolah itu begini aja, bahwa pelihara ayam itu adalah kurikulum sekolah. Ya, ya, Nah, kalau sudah seperti itu, kita makmur. Ya, ya. Saya di Provinsi Jawa Barat memutuskan minggu depan, itu kita akan MOU dengan BGN. Saya akan bentuk satgas untuk menangani MBG di Jawa Barat. Ya. Saya akan bikin ruang pelaporan di kanal YouTube saya, Ya. di seluruh media sosial saya boleh diposting dan disampaikan. Setiap hari guru tidak boleh mencicipi. Yang harus mencicipi adalah tenaga teknis yang memeriksa makanan sebelum makanan itu masuk ke sekolah. Ya. Jangan guru. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua, siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif, kedua penutupan dapurnya, yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makanan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.